Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Ramadan. Di sini saya berasal dari kelas 11 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa sebelum dan sesudah terjadinya proklamasi. Proklamasi disahkan dan dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, pada saat itu Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus dikarenakan terjadi pengeboman yang pada tanggal 6 Agustus 1945 itu pengeboman pertama di kota Hiroshima, yang kedua itu pengeboman di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Oleh karena itu Jepang menyerah terhadap Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, oleh karena itu bangsa Indonesia yang mengetahui berita tersebut langsung ingin cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, oleh karena itu golongan tua dan golongan muda berdebat sehingga golongan muda menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok yang dimana itu di daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, ketua golongan muda ini yaitu Soekarno dan Muhammad, wakilnya ketuanya Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, dan selanjutnya anggota-anggotanya. Nah, setelah itu golongan muda ini ketuanya sebenarnya mereka tidak ada ketua, mereka di dalam strukturnya itu tidak ada yang namanya ketua dan wakil. Nah, yang terlibat dalam penculikan Soekarno dan Hatta ini di golongan muda yaitu Soekarni dan RW. Nah, pada saat itu mereka dibawa ke daerah Karawang. Di sana mereka langsung dibawa ke rumah Laksamana Maeda. Nah, di situ mereka langsung merencanakan rumusan proklamasi yang dibuat dari jam 3 pagi sampai jam 10 pagi 17 Agustus 1945. Nah, ada juga organisasi bangsa Indonesia. Yang pertama itu BPUPKI. BPUPKI ini Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ketua dari BPUPKI ini yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan wakilnya ini ada Ichi Agase dari Jepang dan Raden Pakjin itu dari Indonesia. Nah, BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945 oleh Jepang dan disahkan pada tanggal 28 Mei 1945. Nah, mereka BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama ini membahas tentang dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, yang kedua ini sidang kedua dimulai dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang pertama mereka membahas tentang pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan serta batang tulis 1945. Nah, setelah organisasi BPUPKI ini memenuhi tugasnya, maka dibubarkanlah organisasi ini. Maka setelah itu terbentuklah organisasi BPKI. BPKI ini Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta, serta anggotanya terdiri dari anggota dari BPUPKI sebelumnya, dan mereka setelah dibubarkan itu mereka masuk ke BPKI. Nah, BPKI ini melaksanakan sidang sebanyak 3 kali. Sidang pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ini membahas tentang dasar negara Indonesia.
membahas tentang pengesahan UUD 1945. Yang kedua ini pada tanggal 19 Agustus 1945 yang membahas tentang pembentukan Komite Nasional Daerah. Yang ketiga ini pada tanggal 22 Agustus 1945. Ini membahas tentang pembentukan Komite Nasional Pusat dan Partai Nasional Indonesia. Baik, sebelumnya itu PPK ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Ini dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, selanjutnya itu ada daerah-daerah wilayah Indonesia sebelum dan sesudah proklamasi. Di wilayah Indonesia sebelum proklamasi itu terdiri dari Belanda, India. Nah, wilayah ini wilayah yang seperti biasa Indonesia, namun tidak ada wilayah bagian Irian Barat. Nah, setelah sidang pada tanggal 19 Agustus 1945, di situ Indonesia terbagi menjadi 8 provinsi, dan pada tahun 1963 wilayah Irian Barat atau Papua masuk ke dalam wilayah Indonesia. Iya. Baik, proklamasi disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini dibuat dari jam 3 pagi sampai jam 10. Jam 10 ini mereka langsung membacakan proklamasi di Rumah Soekarno, Jalan Pengesahan Timur nomor 56, Jakarta. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jadi kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.